cek, cek. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini sesuai dengan menuju peringatan arwah orang beriman, saya diberi tema mengapa ada api penyucian di gereja Katolik, ya, yang tadi itu teksnya salah karena api pencucian, tidak ada api pencucian, api penyucian, ya, karena konotasinya pencucian, dosa kok dicuci itu dicuci apa ya. Nah, jadi mengapa ada api penyucian di gereja Katolik? Saya mengangkat berdoa bagi arwah benarkah. Sengaja saya tidak berdoa bagi arwah bolehkah. Saya tidak pakai bolehkah, tapi benarkah, ya. Kalau bolehkah itu perasaan atau senang, ya. Berdoa itu bukan soal senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Banyak orang Katolik datang ke Ekaristi soal suka dan tidak suka. Nek romone suka, wis, ya. Tapi kalau tidak suka, salah kabeh. Tapi kalau dia suka, berjam-jam mau. Tapi kalau tidak suka, jangan harap, ya. Nah, itu karena ini soal afeksi. Tuhan tidak bisa didatangi dengan membawa perasaan-perasaan. Dan ini berdoa itu satu ungkapan kepada Allah. Jadi bukan soal apa itu boleh atau tidak boleh, tapi benarkah, ya. Artinya benar itu harus ada banyak faktor, ya. Karena sudah bukan afeksi kalau benarkah. Berdoa bagi arwah benarkah, ya. Saudara-saudara yang terkasih, pada pesta semua orang kudus yaitu 1 November dilanjutkan besok tanggal 2 November yaitu peringatan untuk arwah orang beriman. Saya kira ini satu-satunya yang ada di dalam gereja Katolik dan tidak ada di tempat lain. Anda tahu di sini ada yang Kristen? Enggak ada. Yang agamanya Kristen? Enggak ada. Emang boleh kau berdoa untuk arwah orang Kristen? Enggak ada, ya. Orang sudah mati didoakan buat apa? Karena mereka enggak paham, ya. Karena itu Kristen enggak ada doa arwah. Yang ada doa penghiburan. Saya pertama kali mendengar itu juga sama. Bener juga ya, wong mati loh. Buat apa didoakan? Memang bisa bertobat, orang sudah mati. Nah, itu malah dimarahi, ya. Tak boleh. Nah, apalagi bawa makan-makan begitu, ya. Saya waktu tugas di Tuban itu diajak orang yang memang saya pengen ke sana. Orang itu kan bawa makanan terus ditaruh di bawah apa itu patung itu, banyak kan. Terus saya tanya sama orang yang ngajak saya, karena memang sengaja saya ajak supaya saya ngerti maksudnya apa. Loh, upama dia ngasih apa itu makanan gitu, dipangan untuk opora, dimakan boleh ndak? Juga boleh Romo. Lah timbang ditaruh di situ besok nggak ada yang makan, besok kan bau, kan tidak ada guna. Karena aku ndak tahu, ya. Sama dengan orang Kristen mengatakan begitu. Nggak perlu kita berdoa untuk arwah, untuk apa? Yang didoakan itu yang hidup. Saya mikir-mikir bener juga ya. Yang hidup yang harus didoakan kan. Masa sing mati, ya.
Orang sudah mati mau diapakan? Nah, setelah tahu baru ya wis kalau gitu ndak boleh didoakan ndak apa. Wis geletakno ae ning dalan. Karena nggak boleh didoakan ya sudah geletakno ae mau tak? Wah, ya kurang ajar Romo. Ya saya kira kaitannya juga sama seperti itu ya. Karena itu kita tahu bahwa gereja yang masih berziarah ini mau menyatakan kesatuannya dengan, sudah saya sedikit singgung tadi, gereja penjaya, lalu gereja pejuang kita ini, dan gereja yang menderita ya. Mereka memang sudah tidak bisa apa-apa, tergantung kemurahan kita. Di Jawa ada orang juga berdoa 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40, 100. Tapi berakhir di mana? 1000 hari. Setelah itu selesai. Kalau gereja 3 hari, 7 hari ada, itu karena budaya tradisi. Tapi setelah 1000 hari boleh kita doakan? Boleh. Nah ini kita tiap tahun, ya, tiap hari. Karena apa? Allah tidak mengenal waktu, dia tidak terikat waktu. Karena itu orang mendoakan terus menerus, ya. Tidak ada batasnya. Ya. Karena itu pada peringatan arwah semua orang beriman 2 November besok, gereja mengungkapkan kesatuannya dengan gereja di api penyucian yang yakni mereka yang sementara menantikan saat di mana mereka boleh bergabung dalam kemuliaan surga. Jadi di agama-agama lain itu hanya dikenal surga dan neraka, selesai sudah. Maka kalau orang tidak masuk surga ya satu-satunya jalan masuk ke neraka. Cuma itu ya. Di gereja Katolik itu ada surga dan neraka, tetapi bukan begini loh ya, ini surga, ini neraka, terus api penyucian di sini, enggak begitu ya. Orang seringkali salah, ini api ini surga, ini neraka, terus di tengah ini api penyucian. Karena kita ndak bisa sampai ke sana, ya. Nggak ada begitu itu. Lihat itu, waktu Lazarus meninggal, dia ada di mana? Pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Terus dia kehausan, kepanasan. Tolong Bapak Abraham, Lazarus biar memberi aku setitik air. Bayangkan betapa mengerikannya. Dan Bapak Abraham jawab apa? Maaf, ada jurang yang dalam. Aku tidak bisa ke sana, kamu pun juga tidak bisa ke sini. Masa ning tengah-tengah enek maneh, ya kan enggak ada, kan aneh itu ya. Karena ada satu pengertian yang mengatakan bahwa api penyucian itu dia sudah ada di dalam pelataran surga. Tapi buat apa di pelataran kalau enggak bisa masuk? Misalnya di dalam sini ya, kita makan-makan, yang lain ada di bawah, itu sudah areanya sini enggak? Tapi kan dia enggak bisa masuk. Jadi kene mangan dhek ngaplo. Karena apa? Dia enggak bisa masuk. Karena apa? Itu tadi dosa-dosanya masih ada. Jadi sekali lagi api penyucian bukan tempat tersendiri. Orang banyak mengatakan dia ada di pelataran rumah Tuhan, tapi belum bisa masuk. Karena itu kan lebih baik, kata pemazmur, lebih baik 1 hari tinggal di pelataran rumah Allah daripada 1000 tahun di tempat lain.
Di pelataran kan sudah lumayan, cuma tetap lesu. Karena kalau di dalam sedang perjamuan kita tidak bisa masuk. Ya. Karena apa? Kita masih ada kekotoran di situ. Jadi yang boleh masuk di surga itu orang yang tidak boleh ada sedikit pun debu atau kotoran. Enggak laku di sana. Loh, kok bisa Romo? Wong cuma titik kok Romo. Tonggoku luwih akeh Romo. Pokoknya ada debu enggak boleh sekecil apapun. Saya membuktikannya bagaimana? Adam dosanya berapa? Sama Hawa. Adam dosanya banyak. Dari mana? Dosanya cuma satu. Dia tidak setia, tidak taat. Emang boleh di dalam surga? Diusir atau? Lah dosanya sampean piro? Sitok. Akeh grundep ngene ya, banyak ya. Karena itu kita tahu bahwa bulan November bagi umat Katolik merupakan masa khusus mendoakan arwah. Bahkan telah menjadi tradisi misa arwah yang biasanya diadakan setiap tahun pada tanggal 2 November. Kepercayaan pada kehidupan sudah kematian ini nampaknya telah ada sejak zaman dulu sebelum Yesus. Dan itu kita bisa melihat nanti di kitab Perjanjian Lama ya. Jadi kepercayaan pada kehidupan sudah kematian ini telah ada sejak zaman dulu jauh sebelum Kristus lahir ya. Perlakuan khusus orang-orang Cina dan Mesir kuno terhadap jenazah dan arwah misalnya yang tercatat dalam sejarah sejak kurang lebih 4.000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi kalau menurut sejarah yang ada lebih dulu itu Hindu, Buddha, lalu orang Cina itu dia pakai apa, orang bisa bilangnya apa, Konghucu, itu jauh lebih dulu ada, baru Yahudi, Kristen, dan terakhir Muslim. Urutannya begitu, maka dikatakan di sini orang-orang Mesir, apa itu Cina, Mesir, Buddha, Hindu 4.000 tahun sebelum ada umat Yahudi itu ya. Karena itu mereka tidak bisa menyampaikannya, maka kepercayaan tentang yang muncul reinkarnasi. Gereja Katolik tidak mengajarkan reinkarnasi, tapi apa? Tapi apa? Inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Penjelmaan Allah menjadi manusia. Sebenarnya menjadi daging terjemahannya ya. Karena apa? Ya daging dulu mesti. Ya. Kalau firman menjadi manusia ini membingungkan. Karena apa? Mosok waktu gampangannya kalau orang suami istri terjadi pembuahan, benar kan? Emang terus jadi manusia cilik ning jero. Jadi waktu bapak saya menikah dengan ibu, melakukan hubungan, lalu terjadi pembuahan, mosok wis enek otong cilik. Wis joget-joget ngene. Kan ndak, kan gumpalan daging. Maka firman menjadi daging. Bukan manusia, flesh bahasa Inggrisnya, flesh ya. Kalau bahasa Yunaninya agak lupa. Romo Dwi Joko pasti tahu. Daging apa Romo bahasa Yunaninya? Apa Romo? Apa? Apa Romo? Karne. Nah, jadi bukan manusia. Banyak orang firman jadi manusia, daging lah. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam rahim Maria kan bentuknya pasti daging. Kalau dihitung-hitung kemudian Yesus lahir kan 9 bulan
Ya kalau sekarang kan setelah ilmu medis maju kan 9 bulan 10 hari. Dihitung aja dia menerima bulan apa? Maret. Maria menerima kabar sukacita, terus lahir bulan Desember. Wes hitungan dhewe pirang sasi itu. Ya 9 kan kurang lebih. Nah itu ya. Jadi karena tidak bisa mengerti, maka kepercayaan tentang reinkarnasi pada sebagian besar orang yang belum mengenal agama besar terutama, juga turut menambah keyakinan kita bahwa kehidupan setelah kematian memang ada. Jadi reinkarnasi itu gini, ada orang ya hidup, terus kemudian lama meninggal, terus tiba-tiba ada di sana orang melahirkan kecil, persis sifatnya apa dengan orang itu, maka dikatakan itu reinkarnasi. Ya, seperti itu. Sifat menurut saya bisa sama karena genetik ya, bisa sama. Tapi secara pribadi kan mana ada orang yang sama? Enggak ada toh. Bayi kembar aja masih bisa dibedakan kok ya. Jadi kalau nanti sama, waduh saya tidak bisa ngerti itu ya. Tidak, maka reinkarnasi ditolak oleh gereja ya, tidak ada, karena Allah menciptakan manusia itu pasti dengan segala keunikannya. Gak ada yang sama persis, gak ada. Pasti ada perbedaan ya. Karena itu secara nalar kita tentu bertanya, apakah mungkin kepercayaan yang telah demikian panjang umurnya ya bisa salah, bisa ya. Tapi sudah sekian lama, apakah itu bisa salah? Maka kan harus perlu dibuktikan dengan iman, pengetahuan, dan juga kesaksian ya. Hal-hal itu harus dikuatkan dengan itu, sehingga kemudian benar atau salah juga perlu pengujian ya, perlu pengujian. Karena Allah sendiri berkata, kalau kamu ingin membuktikan firmanku itu benar-benar ada kuasa, kata-kata yang aku sampaikan ini, Tuhan minta apa? Manusia yang membacanya, uji firmanku. Suruh nguji itu firmannya ya. Dan itu sama keyakinan bahwa berdoa untuk arwah orang yang sudah meninggal, saya katakan langsung, benarkah, bukan bolehkah, tapi benarkah ya. Maka perlu disampaikan, diajukan bukti-bukti, kesaksian-kesaksian ya. Karena padahal banyak orang yang percaya bahwa hubungan Allah dengan manusia pada zaman dahulu lebih erat dibandingkan dengan masa sekarang. Teknologi makin maju tapi orang makin jauh dengan Tuhan. Dulu gak ada teknologi, tapi kenapa mereka bisa dekat dengan Tuhan? Sekarang makin jauh kita, apalagi ada alat yang namanya ini ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, kan gitu. Bagaimana itu Romo yang dekat jadi jauh? Ya jauh. Lah kalau satu rumah mbak handphone semua, kan jadi jauh, padahal ada di depannya. Sedangkan yang jauh di sono jadi dekat toh, karena kabeh do ahli, jarinya ahli semua, gitu ya. Nah itulah, maka hubungannya manusia sekarang semakin jauh dengan Allah. Nah kalau ini benar, artinya keyakinan akan kehidupan setelah kematian ini memang benar adanya, karena Allah telah turut campur tangan sejak masa dulu. Dan itu juga harus
dibuktikan dengan iman dan dengan firman-firman Allah sendiri. Kenapa kita itu percaya Yesus menjamin keselamatan? Dia akan membuktikan dengan firman-Nya. Benar atau bukan? Dia memberi jaminan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu kan firman-Nya dia. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Itu firman. Tapi dia juga membuktikannya. Ketika sudah dinubuatkan dari dulu, nanti aku ini akan menderita, akan disalib, akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Apakah ada orang-orang dulu sebelum Yesus ada yang dibangkitkan? Ada yang bangkit? Ada. Nabi-nabi ada. Tapi mereka kan dibangkitkan. Yang bangkitkan siapa? Allah kan. Kalau Yesus kan bangkit dari dirinya sendiri. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku, tapi aku juga berhak mengambilnya lagi kan. Itu kan sudah satu jelas bahwa dia punya kuasa untuk itu. Ya. Kan dibuktikan itu, enggak. Jadi kita mengimani, mempercayai orang tidak hanya bahasa saya beriman buta. Pokoknya wis ngono. Jadi kan seringkali gitu, sembah pokoknya ngono. Gelem gak gelem ya gitu. Tapi disuruh membuktikan enggak bisa. Yesus tidak begitu. Dia mengatakannya dan dia juga membuktikannya. Gak ada orang yang bisa bangkit kecuali dia sendiri yang melakukan. Maka masalah yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana perlakuan yang baik, benar terhadap orang yang telah meninggal. Sebagai orang Katolik, apakah yang kita lakukan selama ini memang sungguh benar dan apakah punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan? Kalau benar bahwa berdoa untuk orang, untuk arwah itu, kau harus bisa mempertanggungjawabkan akan imanmu. Kita tahu dari mana itu? Dari surat Petrus 1:3-15. Ya. Petrus minta apa? Baik waktunya enak dan tidak enak, suatu saat kau harus bisa mempertanggungjawabkan imanmu. 1 Petrus 3:15. Itu Petrus suruh kita disuruh mempertanggungjawabkan jawab akan iman, akan pengharapan yang ada dalam diri Yesus Kristus Tuhanmu. Karena itu kita bisa juga harus membuktikannya lewat firman-firman Tuhan itu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Karena itu jika kita membaca 2 Makabe 12:38-45, gak ada yang itu ya. Laptopnya ada tampilan kitab suci, gak ada. Atau dibuka di handphone kalau ada. 2 Makabe 12:38-45. 2 Makabe ya. Rasanya ya, pastinya ya. Kristen tidak ada karena dia tidak mengakui kitab ini. Deuterokanonika dia tidak mengakui. Kita ada karena itu kita jadikan bukti untuk mempertanggungjawabkan tadi benarkah berdoa untuk arwah orang yang sudah meninggal. Sudah ketemu 2 Makabe
12, 38, 45, coba bisa salah satu dibaca. 2 Makabe 12, 38, 45. Sudah ada ketemu? Nah, mari kita baca 3, 2, 1. Loh, mana? Bukan, enggak ada. Tak pikir di laptop keluar. Yang sudah ketemu coba dibaca bersama-sama. Sudah? Ayo. Sudah ada ketemu? 2 Makabe 12, 38 sampai 45. Bunyi apa sih itu coba? Ya kita harus mesti buka, nggak bisa berande-ande. Kalau membuktikan firman Tuhan itu nggak bisa berande-ande atau menafsir. Di situ kata-katanya ada. Coba dibaca Ibu Magda. Ya. 2 Makabe 12 ya. ayat 38 45 sampai 45. Ya. Kemudian Yesus mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia Yesus? ke kota Yudas. Yudas ya. Maaf. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh, maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu mohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebaikan. Karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Ayat 45, lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, ya. Jadi jelas di situ mendoakan arwah, ya. Didapatkan ayat-ayat yang membenarkan perbuatan mendoakan arwah. Jadi tentara-tentara tadi, prajurit-prajurit yang gugur. Dan ternyata diketahui bahwa
mereka ada hidup dalam kedosaan. Ya, kedosaan karena tadi apa? Mereka tidak mau menyembah Allah Yahweh satu-satunya, malah mereka membawa apa? Jimat jadi Tuhannya. Ya, tidak menyembah Allah Yahweh, tapi mereka malah memikirkan menyembah ilah-ilah lain. Ya, itu kan menunjukkan bahwa mereka mati karena apa? Dosa mereka, bukan karena perang. Perang ada orang yang tetap hidup. Ya, banyak orang ketika saya di rumah sakit ketemu orang, loh Bu, itu orang mati, suamiku Romo, kena apa? Sakit. Hah? Berarti orang kalau mati sakit ya Bu? Ada banyak orang sehat mati Bu. Lah terus kenapa Romo? Memang sakit kok? Bukan, karena berdosa. Karena kata Rasul Paulus apa? Upah dosa adalah tuh, memang sakit. Upah sakit mati, gak ada. Karena ada orang sakit parah bisa sembuh. Ya. Karena dosa yang membuat kematian itu, ya ditunjukkan prajurit-prajurit itu ternyata membawa apa? Jimat. Harusnya yang dibawakan Allah. Karena jimat itu barang siji di rumah. Ya. Yo, barang siji di rumah. Ya, harusnya yang di rumah adalah Allah. Ya. Lihat itu Daud kalau berperang. Goliat maju perang dengan membawa apa? Pedang dan perisai, tameng. Tapi aku maju berperang dengan membawa nama Tuhan. Lihat itu. Harusnya kan yang dibawa itu. Kalau kerja yang dibawa juga nama Tuhan, lah kerja yang dibawa jimat. Ben laris Romo. Lah, emang Tuhanmu kalah sama jimat. Ya itu akibat berdosa itulah kamu mati. Ya. Karena kalau mati, maka Yudas tadi sudah mengenal paham kebangkitan. Padahal waktu itu Yesus belum ada, cuma dinubuatkan. Ya, ada kebangkitan itulah. Karena itu mari kita doakan. Dan mereka mengumpulkan uang untuk apa? Untuk pelunasan. Ya kalau dulu umat zaman dulu itu kalau supaya dia dosa supaya diampuni kan harus mempersembahkan korban binatang. Kalau dosa kok korbankan binatang 1.000 atau 10.000, apa bisa menebus dosamu? Gak bisa. Maka jangan dipelihara itu. Kasihan kambing-kambing itu setiap tahun harus ngek kan gitu. Ya, sejak Yesus sudah tidak dikenal lagi korban binatang itu karena dia mengganti dengan korban hidupnya sekali untuk selamanya. Maka sejak saat itu gak ada kita beleh-beleh wedo sapi kecuali kalau mau punya gawe, ya itu baru dibeleh. Tapi kan enggak untuk begitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu untuk silih, gampangannya silih. Silih ya. Silih itulah ya. Karena kalau orang berdosa itu yang harus menanggung siapa? Ya orang yang buat dosa itu sudah hukum. Ya. Kau curi, ya kau ya harus yang dihukum. Ya. Tapi karena ini dosa, siapa yang mampu? Karena itulah Anak manusia datang mengganti. Jadi saya beri contoh begini, silih atau penebusan itu begini. Ada seorang bapak, dia cinta banget sama 2 anak. Dia punya 2 anak. Dia kasih tahu anak-anaknya, pokoknya kalau kamu sampai bolos,
kamu tidak boleh makan 1 minggu. Nah, ya, sudah kasih tahu bapaknya. Terus bapaknya ini sangat mencintai 2 anak ini. Nah, suatu saat salah satu adiknya bolos kesiangan. Sudah pasti kan? Nggak boleh makan seminggu siapa? Adiknya itu tadi toh. Adiknya tadi harus menanggung, ya kan? Tidak makan 1 minggu. Coba disuruh ganti kakaknya mau enggak? Enggak mau lah, dia yang bolos kok, bukan saya kok, ya. Enggak mau pasti kakaknya mengganti. Tapi kalau enggak makan seminggu bisa sakit. Terus akhirnya bapaknya bilang, sudahlah kamu boleh makan. Loh, lah adik ini kan yang bolos Pak. Dia harus tanggung, nanti dia sakit. Tapi harus tetap ada yang menanggung. Akhirnya anak-anaknya boleh tetap makan. Tapi yang tidak makan seminggu siapa? Bapaknya, itu bapak yang sangat mengasihi. Itulah yang dilakukan Yesusmu. Kau harusnya tanggung. Karena dosamu itulah maka semua manusia akan mati. Karena itu dia datang untuk melunasi hutang-hutang yang engkau lakukan itu. Itu maka digambarkan Bapak yang sangat begitu mengasihi. Maka kan dikatakan di Yohanes 14 kalau tidak salah, begitu besar kasih Allah kepada dunia manusia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi dosamu loh. Dosamu loh, bukan dosanya Yesus loh, ya. Nah gitu kok sampai ada Ekaristi, Yesus sudah nebus dosamu. Apa mau kok ganti dia? Ya. Tapi kenapa kita tidak bisa? Mungkin hanya berterima kasih Yesus. Ya. Tapi kan enggak, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ya. Itu loh, dia sudah nebus loh. Harusnya ketika Ekaristi itu yang ada di dalam diri kita hanya apa? Nangis tok. Kenapa? Dosa kita ditebus dia. Dia nebusnya bukan dengan satu kekayaan, enggak. Karena itu lagunya kan bagus. Bukan dengan emas. Tuh lihat itu Yesusmu. Bukan dengan barang. Nah. Tapi dia menebus dengan apa? Darah yang mahal. Dan itu artinya kematian bagi dia. Hargai itu Ekaristi seorang. Gak ngargai romone EGP, emang gue pikirin. Tapi jangan sampai kau tidak menghargai Yesusmu. Banyak orang Katolik tidak menghargai Ekaristi. Itulah yang kita lihat dari situ. Sementara Yudas mengajarkan, mengumpulkan uang untuk pelunasan mereka supaya dosa-dosa mereka diampuni. Dilambangkan dengan uang yang dikumpulkan. Lambang itu. Tapi dosa kan tidak bisa ditebus dengan uang. Dosa harus ditebus dengan hidup. Orang itu harus mengorbankan dirinya. Maka pelunasannya bukan uang, tapi hidupnya Yesus. Dan itu berarti kematian. Karena itu kalau Anda ditanya, Yesus Tuhan, iya, kok mati? Memang harus begitu, dia mati. Untuk melunasi dosa-dosa kita. Jangan malu kok. Ya.
Memang dia mati supaya kita hidup. Jadi disitulah dalam 2 Makabe itu ya kita mendapatkan ayat-ayat yang membenarkan itu 4000 tahun yang lalu loh ya. Bagaimana itu bukan suatu yang dibenarkan? Bahkan ayat 42 menggambarkan perbuatan mendoakan arwah dengan tujuan meminta Tuhan apa? Mengampuni dosa yang telah dilakukan orang yang telah meninggal. Berarti orang meninggal itu masih bisa ada peluang. Jadi ya sudah meninggal Kak, tadi apa didoakan. Mending doakan yang hidup, rasanya kayak benar. Tapi lihat itu, semua dilakukan agar Tuhan mengampuni dosa orang yang telah meninggal. Bukan mengampuni dosa orang yang sedang semaput, enggak begitu. Tapi meninggal. Bukan orang yang koma, tidak ada, meninggal sudah tidak bisa bertobat dia untuk apa. Tapi paham kita melalui 2 Makabe mengajarkan demikian. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa dengan doa dan korban dari orang yang masih hidup, ya, korbannya orang yang masih hidup tadi, doanya, dan korban tadi mengumpulkan apa? Uang. Maka dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia masih dapat diampuni. Tuhan Yesus saja berkata, kau hujat saya, kau menghina saya, kamu masih diampuni. Tapi kalau kau hujat Roh Kudus, tidak akan terampuni dosamu. Karena orang macam begini tidak yakin bahwa Roh Allah bisa melakukannya. Aku sudah berdosa terus Tuhan tiap hari, sudah kau pasti sudah tutup. Dulu dosa yang tidak bisa diampuni perjanjian lama yang saya tahu adalah pertama adalah perzinahan, pembunuhan, itu tidak bisa. Tapi sekarang bisa diampuni kecuali hujat Roh Kudus. Ya kalau diampuni makanya terus jangan ambil kesempatan. Yus tak jinah terus saya tetap diampuni. Itu pemikiran orang gini ini. Ya. Diberi kesempatan tapi malah wah enak ya neng ini ya. Wes jinah-jinah terus saja gitu ya. Artinya lama-lama dia tidak percaya bahwa Allah bisa melakukannya. Terbukti orang bisa ampuni. Dan itu dibuktikan Yesus enggak? Ketika dia bertemu dengan wanita hebat yang cantiknya tidak ketulungan, yaitu siapa? Maria Magdalena. Kok kira itu jelek? Cantik itu. Kalau jelek mana suami-suami orang itu mau dengan dia? Pasti cantik toh. Bener kan? Orang yang hidupnya cuma gitu-gitu pasti cantik. Nek elek ora gelem orang. Coba kok jelek ya. Ya. Tapi terbukti Maria Magdalena datang. Tuhan ampuni dia enggak? Pergilah dan jangan. Ada yang menghukum engkau? Tidak ada guru. Aku pun juga tidak. Tapi pergilah dan jangan. Tadi yang katanya jinah enggak bisa diampuni di hadapan Yesus. Diampuni Maria Magdalena. Lihat ya. Makanya kalau ada yang seperti itu cepat-cepat bertobat. Jangan cek iso diampuni. Nah, sesuk tak golek sasaran. Ya, gak bisa kayak begitu ya. Jadi sudah jelas di sini bahwa tadi itu apa? Mendoakan arwah bukan lagi boleh atau tidak, tapi benar. Karena dibuktikan ini sama Yudas Makabe. Dalam perjanjian baru itu di perjanjian lama
Itu kan kitab Deuterokanonika toh, yang mana orang Kristen nggak punya. Maka kitab kita jumlahnya berapa? Pokoknya mbek Katolik takok tentang Alkitab firman itu bondone mek double L, lola lolo ngene to. Wis ngono kalau Katolik, tapi kalau Kristen Katolik itu wis dadi orang kudus. Aneh orang Katolik itu. Ya, aneh sungguh-sungguh aneh bener ya. Sudah jelas kitabnya kita 70 nah kandhani kok karek muni 3 ngene gampang padahal 70 wah perjanjian lama 46 padahal perjanjian lama 45 perjanjian baru 27 ditambahkan jadi 72. Kristen tidak pakai Deuterokanonika jadi tidak 72. Itu tebel loh. Ya, sungguh tebel itu. Makanya orang Katolik males suruh bawa Alkitab itu. Emang kalau ke gereja orang Katolik bawa Alkitab, puji syukur nek eling, abot romo kan gitu. Makanya tidak ada yang bawa, tapi kalau Kristen, wah Alkitab, nah itu pasti Kristen. Katolik nggak bawa atau bawa puji syukur Katolik. Kalau masih berat biasanya yang dibawa itu apa? Dompet sama kaca, sudah jelas. Makanya kalau perempuan itu mesti nggak pernah lupa dompet sama kaca. Jadi ke gereja itu sudah cari kaca dulu. Masuk ke toilet itu kok kira kencing? Enggak. Cari kaca untuk nek guyui ketoke iya, ketoke lho ya. Rasanya begitu sih ya. Jadi jelas begitu ya. 72 kita itu Quran enggak sampai setebal kitab kita itu ya. Makanya saking tebale kongkon ngapalno boro-boro ya. Kakean romo ya, apalagi sudah ada HP romo sekarang. Tapi sing diwaca duduk firman Tuhan, firmane koncone ning WA. Rasanya begitu sih menurut saya. Dalam perjanjian baru Matius 12:32 tertulis, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang siapa? Anak manusia, lihat, ia akan jadi kalau orang-orang lain yang di luar kekristen menghujat Yesus sampai pe watuk gak iso ngomong, ije iso tak ampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan baik di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, karena tidak ada pertobatan. Nah, kalau bertobat kan terus ya sudah, aku terima Roh Kudus, aku dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka gak ada baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Romo Otong, gak enak, gak ada ya. Iya, tapi Roh Kudus ya, artinya bahwa semua itu terjadi karena Roh Allah yang memampukan kamu untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Itulah artinya orang yang hidup di hadirat Allah. Hidup di dalam roh dan kebenaran berarti kamu mau menjaga kekudusanmu. Tapi kenapa kita ini kok sulit untuk jadi kudus? Yang pasti pertama, selama Anda tidak pernah lahir di kudus, Anda tidak akan pernah jadi orang kudus. Kecuali kalau lahir di kudus, kamu akan jadi orang kudus. Gak usah cari-cari kayak yang aneh-aneh itu. Di sini ada yang lahiran kudus enggak?
Makanya nggak bisa jadi orang kudus yuk ya. Saya pun juga nggak bisa ya. Jadi sudah jelas di situ ya, di dunia pun yang akan datang tidak. Dengan ayat ini kita yakin bahwa ada dua dunia ya. Dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang. Ya. Karena itu kematian tidak dilenyapkan tapi diubah. Karena kita sudah hidup di dunia lain. Makanya kalau kita hidup di dunia, urusi dunia aja. Gak usah ngurusi sing roh-roh, cari ilmu gini, gak usah. Yo ilmu pengetahuan, gak usah cari ilmu lain ya. Kok tidak hidup di dunia lain kok, kamu hidup di dunia ini kok, iya kan? Ya suruh gereja, suruh ke ekaristi ya. Ngapain cari dunia yang lain, nggak ada guna ya. Di situ dikatakan ya bahwa di dunia ini dan sekarang dan di dunia setelah mati, dua dunia itu, dunia sekarang ini dan dunia setelah mati, yaitu setelah kematian badan. Selain itu ada pula dosa yang dapat diampuni di dunia ini dan dosa yang masih dapat diampuni pada dunia setelah kematian badan. Itu sebabnya kita diminta untuk mendoakan arwah-arwah itu ya. Masalahnya sekarang bagaimana dosa setelah kematian badan dapat diampuni. Sebagai orang Katolik kita percaya bahwa doa dari orang yang masih hidup dapat membantu pengampunan dan meringankan kesalahan atau dosa bagi orang yang telah meninggal. Karena kita ini satu tubuh dengan kepalanya yaitu Kristus. Karena itu dalam kesatuan itu, jika tanganmu sakit maka kakimu harus ikut sakit. Karena kalau gereja yang menderita, maka kamu juga sebagai gereja pejuang dan gereja penjaya juga harus ikut menderita. Itu namanya begitu. Seperti Allah, Yesus menderita, Bapaknya juga menderita. Iya. Salah dhewe ndek gelem nampa tugasku, aku tak tengok-tengok ae. Itu namanya tidak ada dalam kesatuan, keesaan ya. Maka jika tanganmu sakit, maka kakimu juga harus ikut merasakan. Jadi ada itu ya. Bagaimana kemudian ketika dosa setelah kematian badan dapat diampuni? Sebagai orang Katolik kita percaya bahwa doa dari orang yang masih hidup dapat membantu pengampunan dan meringankan kesalahan atau dosa bagi orang yang telah meninggal. Siapa tahu barangkali ya, Tuhan masih memberi dia kesempatan ya. Maka jika orang yang meninggal tidak menentang Roh Kudus, menurut ayat tersebut ia masih memiliki peluang untuk diampuni sampai dunia yang akan datang ya. Masih ada peluang. Seperti tadi, dulu zina sama membunuh tidak terampuni, tetapi di hadapan Yesus hilang semua. Karena dia punya kuasa tadi. Aku diberi kuasa di atas surga dan juga di bawah bumi. Segala kuasa loh. Apalagi hanya cuma mengampuni. Tetapi kalau engkau sudah menghujat Roh Kudus, Roh yang suci itu, maka dosamu tidak akan terampuni selamanya ya. Itulah yang dikatakan di ayat ini ya.
Oleh karena itu mereka perlu didoakan serta sangat membutuhkan doa-doa di antara kita sekalian. Saya yakin ini adalah salah satu loh ya, dasar iman Katolik mempercayai adanya api penyucian. Ya tadi itu. Ya, jadi kita sudah tidak tertutup meskipun sudah mati, ya. Tapi jangan dipakai kesempatan. Ya. Ijek iso nek ngono tak nggae dosa sing akeh. Toh engko didoakan. Yo pertanyaane, iya nek kowe didongakno. Lho akeh laline kok, iya toh. Kita jangan mengandekan bahwa wah pasti ku anakku ndongakno. Lah urusane dhewe wis akeh kok. Lali. Lupa kita doakan. Ya. Kok kira akan ingat terus? Enggak. Ndek yo kesel barang kok. Ya toh. Segagak kesel aku wis. Ya, itu makanya jangan mengandekan kita ya. Maka iman Katolik mempercayai adanya api penyucian. Tapi sekali lagi itu bukan tempat tersendiri di antara neraka dan surga, bukan ya. Ora kaya jalan tol ngono ya, tidak. Tapi api penyucian untuk memurnikan ya. Jadi setelah orang diampuni itu dia hidup baru ya. Rohnya dikuduskan, badannya akan dibangkitkan atau dimurnikan ya, jadi rohnya menjadi roh yang baru, badannya dibangkitkan, bukan lagi badan yang fana, kekal. Maka besok wis gak iso sakit lagi ya, karena badannya sudah kekal, badan yang baru. Apa buktinya? Ketika Yesus bangkit, apakah badannya ada? Ada kan? Ketika dia ketemu murid-murid, ya, bagaimana enggak ada? Lah waktu Thomas itu, emang badannya enggak ada, jadi cuma suara. Iki suarane sapa iku? Gak ada badannya bagaimana? Ya badannya ada lah. Rasul-rasul melihat dia kok. Pada waktu itu para murid sedang berkumpul dan pintu-pintu semua Kalau Yesus gak bawa badannya, kan cuma roh dan suaranya. Iki suarane unyil, suarane Yesus. Ya, dia ada badannya lah, sehingga murid-murid mengenali. Karena itu dibuktikan ada lauk pauk. Ada guru. Ini tak emploke. Jadi nek Yesus gak ada badannya, berarti lauk pauknya tadi mbok emplok dhewe iku sesuwe. Bahaya itu ya. Badannya ada tapi sudah tidak terikat ruang dan waktu karena dikunci semua sampai semut gak iso mlebu. Tiba-tiba dia datang. Itu udah ada badannya? Ada. Mlebune lewat endi? Sekti mandraguna ya. Aku diberi segala kuasa. Aku diberi segala kuasa. Apa yang mau diragukan dari dia? Gak ada. Maka kalau dikatakan Tuhanmu beranak, ini enggak toh, aneh bagi saya. Kalau anda Tuhanmu beranak, iyo katene opo. Cuma kita itu beranak kan pikiran kita apa? Pikiran kita apa? Oh berarti kudu enek ibuke, enek bapake. Makanya kita, loh Tuhanmu beranak, ibuke sapa? Bojone Allah sapa? Kan gitu. Memang beranak kok. Ya, tapi apakah beranaknya harus seperti itu?
Amuba itu beranak enggak? Hah? Membelah diri kan? Pokoknya bisa lebih dari satu toh. Ya, bahasanya kan beranak itu. Tapi caranya kan tidak harus beranak kayak manusia begitu. Enggak toh. Brojol ngono ae. Ya. Lah wong seiki lho. Apa anjing aja bisa beranak? Anjing itu terbatas. Terbatas enggak? Pemikirannya apa yang terbatas. Ini kowe iso duwe anak. Mosok Tuhan sing luwih kuasa gak iso duwe anak? Gak mungkin lah. Beranak memang. Orang berkata, Tuhan tidak beranak dan tidak diperak. Tuhan yang goblok gitu. Yalah, wong dia bisa apa saja kok. Ngapain kita menolak? Dia beranak, tapi beranaknya kan tidak dengan cara seperti manusia. Emang kok bisa punya anak tanpa ada laki-lakinya? Pasti harus ada laki-laki, tidak harus ada suami. Guyu kabeh toh. Guyu kabeh. Iya toh. Emang orang beranak mesti harus punya suami? Enggak toh. Mbek sapa ora mau tanggomu mbek aku gak ngerti. Ya. Kok bisa seperti itu kok ya? Tapi Maria apakah punya suami waktu itu? Belum. Tahu tiba-tiba hamil. Dari manakah? Bayi tabung dari mana? Emang zaman dulu ada bayi tabung. Bayi ada, tabung ada, tapi bayi tabung nggak ada. Ya nggak ada lah ya. Ya sudah jelas dari situ ya. Karena itu saudara-saudara, ayat lain juga mendukung sekali penggambaran tentang mengenai api penyucian itu, bukan pencucian. Salah ngetik iki tadi. Rodok ngantuk mau pas ngetik. Ya, jadi api penyucian, bukan pencucian. Tidak ada. Kayak cuci uang aja ya. Tadi di Makabe, sekarang di Sakaria ya. Nanti bisa dilihat sendiri Sakaria 13:9 ya. Itulah kenapa seperti judul tadi yang pertama apa tadi? Sebelum saya memberi apa itu berdoa untuk arwah benar. Kenapa di gereja Katolik diajarkan api penyucian? Sekali lagi itu bukan tempat tersendiri ya, tetapi sebagai tempat untuk memurnikan ya. Jadi harus banyak sering-sering berdoa untuk arwah ya. Saya meskipun kadang saya batin ya, karena yang meninggal itu keluarga inti itu ayah saya dan kakak saya. Saya setiap kali misa selalu bawa doa meskipun tak batin. Tak omong terus ya isin suwe-suwe aku. Saya pernah ditanya, Romo enaknya orang itu. Lu kenapa? Mesti kalau Romo misa kok terus dibakno intensi. Lu enggak boleh tak? Enakno orang itu. Lah ya apa iku bapakku mbekan kakakku kowe. Nek kowe pengen ngono ya kowe dadi Romo. Itu ya. Wong bapakku sama ibuku sama kakakku yang meninggal masa ndak saya anaknya ya ketepatan aja pas jadi Romo. Nah aku gak jadi Romo kan gak iso ndongakno. Wis akeh laline aku mesti. Karena jadi Romo ya makanya kadang-kadang ya supaya tidak orang itu karena nggak tahu sih ya, saya tahu. Ya saya batin aja waktu apa itu mari kita hening sejenak berdoa untuk intensi meskipun saya tidak ngomong di waktu mau doa pembukaan. Saya minta supaya ayah saya sama kakak saya diampuni dosanya ya. Anda juga bisa melakukan hal itu. Maka dengan tulisan ini saya bermaksud mengajak umat untuk tidak meragukan perlunya mendoakan arwah. Semoga dengan sedikit pengajaran tentang api penyucian ini dapat menambah wawasan kita semua yang mengimani ajaran gereja Katolik
tentang pentingnya berdoa bagi arwah orang yang telah meninggal dunia. Kalau engkau merasa penting orang yang meninggal dunia masih bisa didoakan, maka juga jangan lupa doakan yang masih hidup, supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Itu karena hanya orang yang kudus, suci, orang yang dibenarkan, dikuduskan, itu yang boleh menempati kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya, karena itu Yesus berkata untuk menutup pengajaran ini bahwa surga itu dikatakan sedikit sajakah orang yang masuk di sana. Tapi Yesus bilang apa? Ke sana itu harus apa? Sempit, ya, melalui pintu yang sempit. Ya, dikatakan begitu. Kau mau ke sana harus berjuang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Jangan di letterlek, wah sing lemu-lemu gak iso kira mo. Ya kurusno, gak iso, artinya apa? Kau harus berjuang untuk masuk ke situ. Kalau sudah mati ya didoakan. Ora perkara cilik lemu, enggak. Tapi karena masuk melalui pintu yang sempit dan orang harus berjuang. Yesus tidak mengatakan ini itu tempat yang gini, enggak. Ya, sempit dan kamu harus berjuang. Karena itu kita terus saling mendoakan antara gereja penjaya orang-orang kudus yang hari ini kita rayakan, lalu gereja pejuang kita yang masih berjuang di dunia, gereja peziarah, dan yang terakhir gereja penderita. Kita harus mendoakan, karena itu besok kesempatan kita mendoakan arwah saudara-saudara kita itu. Demikian sedikit yang saya bisa bagikan kepada saudara sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.